tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Baik Bung Usi, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bung Ferdi. Silahkan. Baik Bung Usi yang berada di mana saja, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan berterima kasih. Dalam kesibukan kami semua, di tempat kami masing-masing, di antara kota dan di antara pulau-pulau, dimanapun kami berada, kami rindu untuk berkumpul, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam kegiatan Jumpre, Senior Friends Gerakan Pemuda. Bapa dalam surga, kami mohon campur tangan Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu pada hati kami masing-masing, dan terlibatlah dalam acara kegiatan kami pada malam hari ini. Dan biarlah hanya Tuhan saja yang bekerja.
Dan biarlah acara kami ini kami serahkan kepada Tuhan dari awal permulaan hingga akhirnya nanti. Dan kami dapat memuliakan Tuhan, memulai kegiatan kami pada malam hari ini. Ini doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, Bung Usi yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita akan angkat lagi satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, Ibu Pendeta silakan. Baik, Shalom, selamat malam. Persekutuan Ibadah Sumrei Senior Friend Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kita akan membaca dan merenungkan
bagian firman Tuhan yang saya pilih untuk kita lewat persekutuan kita di malam hari ini. Satu ayat saja dari kitab Amsal pasal 20. Kitab Amsal pasal 20. Kita akan melihat ayat yang ke-6. Kitab Amsal Salomo pasal 20. Kita akan melihat ayatnya yang ke-6 saja. Itu firman yang menjadi perenungan kita pada ibadah sumprai kita di malam ini. Mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia, berkat, anugerah, dan pertolonganmu yang kami alami dalam sepanjang hidup, kerja, dan pelayanan kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami hidup, kami ada dalam minggu-minggu penampakan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Kami boleh disibukkan dengan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami di tempat di mana Tuhan menempatkan kami dalam panggilan dan karya kami. Tetapi di malam hari ini Tuhan kembali menghimpunkan kami semua. Kami menanggalkan segala kesibukan kami. Dan kami ada dalam persekutuan dengan Allah dan juga seorang dengan yang lain. Di malam ini kami ada dalam ibadah sumprai Senior Friend Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dan kami telah tersebar di berbagai daerah dan kota di Indonesia. Puji-pujian dan doa telah kami lantunkan. Kami akan merenungkan firman-Mu saat ini. Penuhi kami semua dengan roh dan hikmat, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti kehendak Tuhan lebih kami melakukannya. Ampuni kami Bapa untuk setiap salah dan dosa kami. Berkati kami semua, bicara bagi kami saat ini, karena kami sedia menerima firman-Mu. Amin. Bung dan Usi yang Tuhan kasihi, kitab Amsal pasal 20 ayat 6 saya akan baca bagi kita. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Persekutuan sumprai yang Tuhan Yesus kasihi, Bung dan Usi yang diberkati Tuhan, saya diberikan satu tema dalam ibadah kita di saat ini, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Persekutuan yang Tuhan kasihi, kitab Salomo, kitab Amsal adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo bin Daud. Dia adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel pada masanya. Salomo diperkaya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Allah, dan ada banyak hal yang dia lakukan dalam hidup dan pelayanannya. Secara khusus bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama dalam ibadah sumprai kita di malam hari ini Salomo dia berbicara tentang kesetiaan. Bagaimana pengalaman iman Raja Salomo yang ia alami bersama-sama dengan Allah dalam kehidupannya, dalam pekerjaan Allah, tetapi juga ketika Allah mempercayakan dia untuk memimpin bangsa Israel, ada banyak hal yang ia alami dan itu ia ceritakan dalam pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Ada 3 makna dari kata setia. Yang pertama yaitu bicara setia itu berarti setia dari awal sampai akhir. Dalam surat Paulus kepada jemaat di
Filipi pasal 1, Paulus pernah mengatakan kepada mereka bahwa Allah sudah memulai segala sesuatu dengan baik. Dan Allah telah bekerja sampai mati dalam karya Yesus Kristus. Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dalam diri Yesus Kristus. Dan ia melakukannya dengan setia dan taat sampai mati di kayu salib. Yang kedua, makna dari kata setia itu sendiri berarti bahwa menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada mereka. Ketika kita merenungkan bersama bagian kebenaran firman Tuhan ini, bicara setia tadi yang pertama itu berarti setia dari awal sampai akhir. Yang kedua, kita berbicara tentang kata kesetiaan. Setia itu berarti menyelesaikan segala tugas yang dipercayakan kepada setiap orang dalam tugas panggilan dan pelayanan. Contoh, dalam kitab Matius pasal 25, di situ Yesus berbicara tentang talenta. Bicara soal talenta, pada perumpamaan itu Yesus mengatakan bahwa setiap orang, ada 3 orang yang dipercayakan, satu menerima 1 talenta, 1 orang lagi menerima 2 talenta, dan yang ketiga menerima 5 talenta. Ketika sang pemilik pemberi talenta itu datang dan bertanya kepada mereka bahwa apa yang sudah kamu kerjakan ketika talenta itu dipercayakan kepadamu, yang 1 talenta ini dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang menerima talenta 2 dan 5, mereka telah melabakkan talenta yang mereka terima, yaitu 4 dan 10. Itulah sebabnya dalam perumpamaan tentang talenta itu, Yesus berkata kepada mereka bahwa, hai hambaku yang baik dan setia, karena engkau telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Bapamu kepadamu. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang setia, setia itu berarti menggenapi apa yang diucapkan. Misalnya kalau kita mengucapkan janji, kita harus merealisasikan apa yang kita janjikan. Itu baru namanya setia. Bung dan Usi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian kebenaran firman Tuhan pada kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, di sini Salomo mengatakan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Orang yang baik hati kita bisa melihat pada banyak orang kita temui dalam hidup, kerja, persekutuan, dan juga pelayanan kita. Tetapi orang yang setia itu tidak banyak kita menemukan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita. Bisa saja kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang baik, yang melakukan segala sesuatu, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan juga pelayanan kita dengan baik. Tapi apakah kita setia dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kita? Setiap orang bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Tetapi apakah di tengah-tengah kebaikan yang dilakukan setiap waktu, apakah ada kesetiaan yang juga menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan, dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Itulah sebabnya bagian kebenaran firman Tuhan ini menjadi penting bagi kita semua. Kita bisa saja bilang bahwa kita orang ini setia. Kata setia ini setiap orang bisa mengucapkannya. Gampang sekali kita mengucapkan kata setia. Tetapi hidupi kata setia dan melakukannya, tidak semua orang yang bicara kata setia itu bisa melakukannya. Itulah sebabnya dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, ketika pengalaman iman itu dialami oleh Raja Salomo, dia menceritakan segala kebaikan Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya. Dia hendak bicara bagian kebenaran firman Tuhan ini juga kepada kita. Setiap kita dipercayakan tugas tanggung jawab dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab kerja, dan juga pelayanan kita masing-masing. Ketika kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa bilang bahwa kita adalah orang-orang yang baik.
Tetapi apakah kita setia dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Bung dan Usi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika Salomo dia sadar bahwa kesetiaan sungguh sangat berharga, bernilai tinggi, melebihi kekayaan, namun tidak mudah ditemukan dalam sifat setia dalam diri seseorang. Itu Salomo dia mengalaminya dalam perjalanan kehidupannya, tetapi juga ketika Allah mempercayakan Salomo untuk memimpin bangsa Israel dalam perjalanan kembara Siara ke Kanaan. Ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang dia alami bersama Tuhan ketika dia dipercayakan tugas tanggung jawab kerja dan pelayanan. Itulah sebabnya dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya pengalaman iman itu dialami oleh Salomo ketika ia bekerja pada masanya, tetapi juga pada masa kita sekarang ini, ada banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam kepercayaan Tuhan kepada kita. Kita bisa saja bilang bahwa kita ini orang yang baik, orang yang setia melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi apakah itu menjadi pengakuan yang sungguh kepada Tuhan? Ataukah kita hanya berkata bahwa kita menjadi orang yang baik, orang yang setia, padahal dalam perjalanan tugas tanggung jawab dan kerja kita tidak melakukannya dengan baik. Ketika tiga makna kata setia yang tadi telah saya sampaikan awal, bicara kesetiaan itu juga sama artinya dengan ketaatan. Karena kita tidak bisa bicara setia saja, tetapi kita orang tidak taat, melakukan apa yang kita percayai, yang dipercayakan kepada kita. Setia itu berarti bahwa kita melakukan segala tugas tanggung jawab kita dari awal sampai akhir. Setia juga itu berarti bahwa kita harus menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ketika tertentu, kita bisa saja setia melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan sukacita. Tetapi ada waktu di mana kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang tidak menyenangkan hati, kita ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Kadang kesetiaan itu menjadi bagian yang mahal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau ada 3 standar makna setia dalam kehidupan kita, itu berarti dari awal sampai akhir kita menjadi orang-orang yang setia. Kalau Allah di dalam Yesus Kristus, dia boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, Tuhan Yesus boleh setia sampai mati di kayu salib, itu berarti bahwa Yesus itu menjadi teladan dalam kesetiaan. Dan kita melihat teladan itu dan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita hari ini. Setiap kita diberikan karunia, talenta, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melabakan setiap talenta-talenta yang ada pada kita dengan setia. Ada yang dipercayakan 1 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 5 talenta. Ketika sang pemilik talenta itu bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau kerjakan dari talenta yang saya beri, percayakan kepadamu? Ada yang tidak melakukan apa-apa. Ada yang melabakan talenta itu 2 dan 10. Dan ketika Tuhan menjumpai, mereka melakukan semua itu dengan setia. Tuhan bilang, Tuhan Yesus memuji mereka. Mereka adalah hamba yang baik dan setia. Tetapi juga setiap kita dalam perjalanan kehidupan kita, pasti ada janji-janji yang kita ucapkan, baik kepada keluarga kita, kepada teman sekerja kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, pasti ada banyak janji yang kita sampaikan kepada mereka. Ketika kita berjanji, kita setia menepati janji, itu berarti bahwa kita dapat dipercayai. Tetapi ketika ada banyak janji-janji yang kita abaikan, bisa saja orang akan kecewa, orang tidak melihat kesetiaan kita dari setiap pengakuan janji yang kita sampaikan kepada mereka. Kalau Allah di dalam Yesus begitu setia, menepati setiap janji-janji yang diucapkan dalam setiap karya-karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam diri Yesus Kristus, dan saat ini kita orang mengalami semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita,
itu berarti bahwa ada tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita dalam setiap potensi, karunia, talenta yang saat ini kita emban dan kita kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Belajarlah untuk setia. Ketika kita belajar untuk setia, ada banyak hal yang pasti Tuhan izinkan kita alami. Kalau Tuhan dia bisa setia sampai mati di kayu salib, itu berarti bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan, dalam kepercayaan kita, itu juga menjadi bagian dari kerja-kerja kita hari ini dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita. Bung dan Usi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bicara kata kesetiaan, setia, itu semua orang bisa bicara, mengatakannya. Tetapi hidupi dan lakukan kata setia, itu tidak semua orang yang mengatakannya bisa melakukannya dengan baik. Demikian penyampaian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di malam hari ini. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menyempurnakan firman ini bagi kita. Kalau Tuhan begitu setia, melakukan segala hal yang baik dalam kehidupan kita, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mungkin Ibu Pendeta bisa berdoa setelah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Dalam kebaikan-Mu Engkau merendah hidup kami begitu sempurna. Ada banyak kebaikan-kebaikan-Mu yang sepatutnya kami syukuri dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, tetapi juga di malam hari ini kami meninggalkan segala kesibukan kami, dan kami ada dalam persekutuan di saat ini. Kebenaran firman Tuhan telah kami baca dan kami renungkan bersama. Pengalaman iman Raja Salomo, ia menceritakan kebaikan Tuhan yang ia alami dalam kehidupannya. Ketika Tuhan begitu setia menyertainya, ia juga mengalami kesetiaan Tuhan itu sepanjang perjalanan kehidupannya. Dan malam hari ini kami diajarkan oleh Tuhan untuk berlaku setia dalam kehidupan kami. Ketika kami dipanggil sebagai orang-orang percaya yang bekerja dalam kesetiaan, kami akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan, dan tantangan. Tetapi satu yang pasti, kalau Allah begitu setia menyertai kehidupan kami, kami akan dimampukan oleh Allah juga untuk melakukan apa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba telah selesai berbicara, Tuhan mari terus berbicara dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya membaca dan merenungkan firman, lebih daripada itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, supaya apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kami kerjakan dalam ketatan hidup kami kepada Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, makasih Ibu Pendeta. Usi Marta, ada yang mau isi pujian? Ada satu lagu yang akan mengantar kita masuk kepada doa syafaat. Oke. Pak, suaranya nggak ada ya, Pak?
setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau.
Bung Usi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih untuk berkat kasih karunia Engkau, kami boleh berkumpul di dalam Zoom Prayer SFGP pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Ajarkan kami untuk boleh setia terhadap apapun yang kami lakukan. Ajarkan kami juga setia terhadap apapun yang kami percaya. Dan ajarkan kami untuk setia apapun yang kami lakukan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan para menteri, kabinet, semua yang terkait di dalamnya, kiranya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah apa yang mereka lakukan juga boleh selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami juga ingin berdoa buat program vaksin COVID-19 yang saat ini masih kami lakukan. Bapak, ada begitu banyak pergumulan dalam menghadapi COVID-19 ini Bapak. Kiranya dengan mendapatkan vaksin, kami juga boleh sedikit terbantu untuk kesehatan kami dalam menanggali COVID-19 ini, Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk saat ini duka cita yang sedang kami hadapi dengan situasi KRI Nanggala 402. Tuhan, kami ingin berdoa untuk semua kru yang ada di dalam kapal selam ini, Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi, Tuhan boleh juga berkati kru yang ada di dalam ini, juga keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kuatkan mereka. Dan mereka boleh mendapatkan kesabaran dengan mendengar berita ini. Bapak yang baik, kami juga ingin berdoa untuk korban bencana NTT. Banyak sekali korban yang terjadi, Bapak. Kami ingin menyerahkan semua kejadian yang tidak baik ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah siapapun yang menghadapi cobaan ini boleh diberikan kesabaran, dan Tuhan juga boleh selalu menolong dan mengasihi kami, Bapak. Tak lupa juga kami ingin berdoa buat masyarakat Indonesia yang mungkin kami masih belum mampu untuk menjaga kebersihan negara ini, Bapak. Mampukan kami untuk tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, agar negara ini juga boleh selalu baik. Dan kami juga boleh hidup di dalam negara ini dengan aman, sesuai juga dengan dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Bapak yang baik, kami ingin berdoa juga buat teman-teman SFGP, dimanapun kami berada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh bertugas malam hari ini, edisi akap, Bapak, dari manapun kami berasal. Tuhan berkati satu persatu teman-teman SFGP, baik yang tidak bertugas dan juga yang bertugas pada malam hari ini. Berikan kami, mampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi yang kami hadapi seperti ini, ajar kami untuk tidak takut, ajar kami untuk selalu datang kepadamu, Tuhan. Bapak yang baik, kami juga ingin berdoa untuk program kegiatan SFGP, Zoom Prayer SFGP yang kami lakukan setiap hari Senin dan Sabtu, rumah doa yang kami lakukan 1 kali sebulan, lalu ada Aba 5 pasal, ayo baca Alkitab,
Sahabat Peduli SFGP, Crowdfund SFGP, FGD SFGP, dan Bikers SFGP. Apapun program yang kami jalani, biarlah kami juga boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Bapa yang baik, kami ingin juga berdoa buat teman-teman SFGP kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami bawa dalam doa untuk Usi Desipati yang menjalani proses cuci darah karena gangguan ginjal. Kami berdoa juga untuk Usi Susan Tarigan, Jemaat GPIB Marturia Jambi, yang saat ini sedang dalam proses pengobatan kanker di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Kami berdoa juga buat Usi Ririn Pongsama Sudarsono, saudari dari Usi Reski Dini, yang mengalami sakit kelenjar getah bening yang disebabkan oleh lipoma. Kami turut mendoakan Usi Venska Hitipiu Aihuan, saudara dari Usi Evi Aihuan, yang sedang dalam proses pengobatan tumor. Kami berdoa buat Usi Dina Laisina di Palopo dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bung Salmon Pati di Tangerang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bung Ivan Soni Tataria dalam pemulihan pasca operasi. Kami berdoa untuk Bung Andris Manopo, ex-PGP Agape Cibubur, dalam pemulihan setelah terpapar COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan SFGP yang tidak kami sebut malam ini, bahkan semua orang yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Yesus di atas segala sumber obat, sumber dokter, suster, Tuhan yang beri kesembuhan untuk rekan-rekan SFGP dan semua orang yang dalam kelemahan tubuh. Lalu Tuhan, kami juga ingin berdoa buat rangkaian acara kami sampai akhir nanti. Kiranya Tuhan boleh selalu beserta dengan kami, apapun yang kami lakukan, ajarkan kami untuk setia ya Bapak. Tak lupa juga kami ingin berdoa buat Ibu Pendeta Oktovina. Terima kasih atas berkat yang sudah beliau sampaikan melalui firman pada malam hari. Pada malam hari ini, kiranya Tuhan boleh berkati Ibu Pendeta dengan keluarga, sehingga apapun yang dilakukan juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami menyerahkan semua kami yang hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan boleh berkati dan Tuhan boleh jaga kami, agar kami malam ini juga boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan juga boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bung Usi yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Kita akan mengangkat satu pujian penutup sebelum kita menerima berkat Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Habis. Bung Gusti, kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Bung dan Lucy yang dikasihi Tuhan, kekuatan bagi kita. Kalau Tuhan yang kita percayai adalah setia, maka kita pun juga harus setia. Mari kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pendeta. Baik, Bung Usi yang diberkati Tuhan, sebelum Terima kita kasih. masuk dalam acara berikutnya, ibadah malam hari ini yang dilayani oleh AKAP antar provinsi, antar kota, antar provinsi. Kita akan tutup ibadah Zumpre malam ini dengan satu pantun, Bung Usi yang terkasih, pantun dari tim AKAP. Demikian pantunnya. Kembang merekah, dahannya putus, warnanya merah, yang indah bersama Yesus, setiap hari kasihnya melimpah. Demikian
Mantap, Mantap, Boleh mantap. tugas tiap minggu nih. Ya, ya. Terima kasih Bu Pendeta untuk Boleh tugas tiap minggu nih. memberkati. Terima kasih Bu Pendeta. Tuhan berkati. Bung dan Usi. Iya, terima kasih pelayannya Bu Pendeta. Ya, Kalimantan juga komplit nih. Ada Bung Ada Agus pengumuman Wangkai. mungkin dari Muslim Marta. Terima kasih juga buat Pak. Bu Mindani difoto dulu sebelum kabur boleh? Ya. Oke. Epi mau kabur kemana? Ya, kita foto dulu. Bu, mesti kita berfoto dulu ya. Nyampein pantun. Gayanya gimana? Bung, gue belum nyampein pantun ini, pantun Batak nih. Pantun Batak dulu. Pantun Batak keluar ini. Ya, Foto mantap. dulu Abang, foto Kamera dulu. dibuka dulu. Kamera Nanti Bu dibuka. Pendetanya nggak bisa lagi. Foto. Foto Ayo. dulu ya, foto dulu. Katanya foto Tolong dulu. di- Bentar. Tolong dibuka kameranya. Kita Usia kasih muka dulu kita. Ita. Kakak Ita, Bung Owet, Usi Fani, Usina. Ina. Ibu Pendeta. Nanti kalau nggak dibuka Bukan foto, Bung nggak kelihatan fotonya nggak dapat transport Ada, nih. ada dua screen ya. Di screen Biasa berapa? aja dah. Berapa aja nanti? Kirim Ayo ke kita Vano mulai. dari OL Ini transportnya. tunggu dulu, Hitung, Bung. Hitung. Bung Nani. belum. Ibu Pendeta belum, Ibu Pendeta Miske Bukan belum, Owet. Owet belum, Gayanya. Usi Fani belum. Usi Fani. Cliff, bukan Oet ya, Cliff. Gayanya apa? Usi Fani. Bu Pendeta. Mantap Bu Pendeta. Ya. Oke. Oh, teh. Dada-dada, Mulai ya. dada-dada. 1, 2, Dada-dada boleh nggak? 3. 3. Pep, dada-dada gampang, Pep, Satu senyum. kali lagi. Satu kali Dada-dada lagi. dong, wave. Satu kali lagi. Ini Untuk screen kedua, Mantap. yang lainnya ikut aja nggak apa-apa. ikut ya, begini aja kita. Senyum aja. Memang dipoto lagi satu. Oh, screen kedua ya. Ada 62 orang soalnya nih. Bung dokter. Satu kali lagi. Banyak nih yang ikut soalnya. Oke. Satu kali lagi. Oke. Malam ini banyak nih Terima penggemarnya nih malam ini. kasih. Ada 62 nih. Gara-gara akap yang main nih akap. Akap boleh nih. Joinnya telat. Ferdi, terima Nggak kasih. apa-apa. Oke. Tuhan berkati semuanya, Bung dan Usi. Ada Bung Victor Terima kasih. juga. Ada Bung Agustinus Tuhan berkati dan banyak salam kenal untuk semua. pengumuman. Oh iya, pengumuman. Lupa. Pengumuman dulu si Marta. Ya, pengumuman. Oke, Silakan. untuk Windu. Habis pengumuman pantun Batak. Bagus Oke. banget. Sebentar. Jemaat. Waktu jemaat. Oke, untuk petugas di hari Sabtu nanti ada rekan-rekan kita dari SFGP Batam. Tapi sampai malam ini saya belum terima namanya, jadi mungkin nanti akan menyusul. Lalu Seninnya ada SFGP, sebentar. Lupa. Ini Kalimantan standby nih. Hah? Gitu ya? Baru. Bung Ferdi, Bung Agus Wangkai, Bung Agus Tabik, Bung Ferdi. Mantap nih. Oh, nanti berikutnya di hari Seninnya Standby nih. petugasnya dari SFGP Makassar. Oh. Jadi Oke, Sabtu Batam, Seninnya Makassar. Bagus Wangkai. Malam. Sehat-sehat, Bro. Oke. Bung Ren, tadi ayat Ya. 3 sing menyanyi ketemu mulai angkat begini Bung Ren sing menyanyi. Beta ada kenapa sih angkatnya? Beta putar lagu itu dia tidak ada ayat 3. Cuma aja udah latihan Bung Ren, ayat 3 nggak dinyanyiin. Dia tidak ada ayat 3, jadi saya diam aja sudah. Udah ada di slide loh, Bu. Lagunya ditahan ini Cuma 2 ayat saja, cuma 2 ayat. Aduh. Kira beta duluan ya. Ya, Usina. Terima kasih. Ina. Bung Iya, Usi, ketemu lagi. Ipen pamit duluan. Oke, Iya. Ibu Terima kasih. Berkati. Pendeta, terima kasih. Siap, Agus ya. Wangkai, Ya, Tuhan Kalimantan berkati. nih, mantap nih Kalimantan nih. Aman. Victor, Aku juga Tapi- pamit ya. Terima Dadah. kasih. Kakak Odi. kasih ya. Tahu sih. Dadah. Terima kasih, Bungus. Terima kasih, Tuhan berkati. Pantun Batak nggak jadi, Bung? Bang. Iya nih. Pantunnya Bang, mantap. pantun bang. Bung Rehan, pantun mantap.
Mana pantun Batak? Dia kabur. Mana dia? Kabur dia. Ya, lah kabur. Bung Pano nggak kasih pantun sih tadi. Gara-gara Novelis kemarin pantun, jadi kita ikut-ikutan pantun. Gara-gara Novelis kemarin pantun, jadi kita ikut pantun. Aku kan hanya menyediakan aja, Bang. Kalau gitu Bung Reinhardt aja. Tiup koteka dulu. Iya, tiup koteka. Tapi nggak mau Bung Pepeng kenapa tadi nggak ikutan? Curang dia, curang. Oh, Ada nih Bu. ada tiba-tiba urusan. Oh, padahal foto Sunaik tuh. Makanya aduh minta maaf ya. Next time lah, next time. Panjang loh, Bung, doa syafaat. Kalau tadi Itu Bung Pepen tadi kalau tetap ada tuh wah, tambah rame kali kita tuh. Waduh, iya minta maaf tadi. Mengurangi jumlah jumlah minta maaf. Kehikmatan. Padahal Bung Pepeng beta siap-siap mau dengar Bung Pepeng berdoa loh. Aduh. Sambaran ini. Aduh. Kan jadi aku berdoa aja. Panjang loh, Bung, doa syafaat. Epis jadi bayi 3 bagaimana tadi? Aduh. Bayi 3 aja. Padahal tadi siang untuk latihan bayi 3. Padahal udah latihan coba. Aduh. Ketukan bayi-bayi begitu kan? Antum pakai baca terlalu panjang nih, bahaya ya. Bait 3 ada baca dalam hati. Dia masuk ke bait ketiga, masuk di ref lagi ya sudah selesai. Obat tuh baru menyanyi. Balik papan dulu ini, aduh. Papan dulu. Ini gara-gara Uci Marta nih kan, gara-gara Malam, Uci Marta. Iya. Ini Uci yang ngomong, bukan Gara-gara Uci Marta nih sudah bikin grogi. Jadi begini ya, sebenarnya kan lagu itu kan ada 3. 1 sesudah doa pembuka, terus Bung Rein sebelum doa pembuka nih dia udah nyanyi, terus gue WhatsApp kan, Bung kayaknya salah deh lagunya, kurang 1, gue bilang itu. Terus gue kasih lagu Kang, ayo cari lagu yang mengenai kesetiaan apa, udahlah gue udah gue sebelah lagi situ. Ini Bung, katanya gue nggak tahu tak lagunya, gue kasih lagi yang ini Bung, gue nggak tahu tak lagu, ya udahlah pakai YouTube aja. Sebelah lagi. Kata bohong, dia bohong. Orang penyanyi kok nggak tahu lagu, bohong banget sih. Tadi siang dia latihan 3 lagu. Tadi siang Ketung pelatihan 3 lagu. Memang betul lagu terakhir itu 1 dan 3 betul. Ini aja yang otak terbentuk. Mengkali hati bebelokan. Epis, beta salah. Beta sudah nyanyi 2 lagu di depan. Jadi begitu lagu yang mau ketiga bingung mau lagu apa lagi, Marta susun penyanyi lagu ini. Katanya Bung Reinhardt gini. Kata Bung Reinhardt, lu aja yang nyanyi. Enak banget ya. Nanti kemarin nyanyi ulang, Jo. Nyanyi ulang. Ulang sekarang. Ayo Bung Reinhardt, coba ulang. Sama-sama yuk. Sama-sama. Ini Bung Reinhardt, style Bung Reinhardt. Kalau sama-sama lagu. Tuh. Bagi suara ya. Mana lu mati dulu, gua apa lu nih? Bagi suara boleh juga. Enggak, bagi-bagi. Oh, lu ya? Daripada bagi suara mendingan bagi kue. Karena bagi kue. Yang Tunggu. Bagi lalampa aja, lalampa. Jangan gitu dong. Aduh, lalampa tadi mana lalampa? Lalampa ini. Aduh, kasus lalampa ini gimana? Nih. Nyanyi siap ya. Oke. Ya, bagi suara ya, bagi suara. Bung Pepeng karena tadi tugas nyanyi. Beti bukan itu bait 1, bait 2, bait 1, bait 3. Jadi Udah menyanyi kita. tadi siang udah latihan. Astaga. Tadi siang tuh latihan sampai jam makan siang. Menyanyi sekarang. Menyanyi sekarang. Alah, mana musiknya? Udah? Musik. Nggak ada, nggak kedengeran. Serius? Nengon. Belum ada musik. Ini aja deh, gue pakai Kedengeran nggak? pakai ini. Pakai nggak kedengeran. Pakai saxophone. Lu nggak share sound. Gue pakai saxophone aja, saxophone. Pakai suling. Keren kok. Nggak, Apa itu? Tahu aja deh, Tak. Kemarin nyanyi gue pakai gua udah nggak saxophone. ada. Lapuan aja. Bung Reinhardt, tunggu dulu. Bung Reinhardt pakai musik dari Bung Reinhardt
Tapi rekornya kasih mati dulu. Oh iya, masih rekor, astaga.